fungsi genap dan ganjil. Nah, pemahamannya bagaimana ya? Jika f negatif x ya, maksudnya si x itu bertanda negatif sama dengan fx untuk semua x, maka grafiknya akan simetris terhadap sumbu y. Simetris terhadap sumbu y berarti garis tegak itu menjadi titik sumbu simetrisnya. Fungsi yang demikian disebut fungsi genap ya. Tetapi jika f dari negatif x sama dengan negatif fx untuk semua x, maka grafiknya simetris terhadap titik asal ya, simetris terhadap titik 00. Nah, fungsi yang demikian itu disebut dengan fungsi ganjil ya. Jika tidak keduanya, maka fungsi demikian tidak simetris terhadap sumbu y maupun titik asal, dan dikatakan fungsi seperti itu adalah fungsi yang tidak genap maupun fungsi yang tidak ganjil ya. Jadi artinya tidak semua fungsi wajib menjadi fungsi genap dan wajib atau bisa jadi genap atau ganjil ya. Bisa juga tidak kedua-duanya ya. Kalau tidak mengikuti aturan ini. Aturannya kan di sini nih. Ya, ini f negatif x sama dengan fx kalau fungsi genap. Tetapi jika fungsi ganjil berarti ini ya, f negatif x sama dengan negatif fx, gitu kan. Oke, kita masuk di contoh misalnya ya. Nah, ya, kita masuk di contoh lah. Misalnya ini ya, fx sama dengan x pangkat 2 dikurang 2. Tadi ini kita sudah ada grafiknya ya. Nah, kita disuruh menentukan misalnya, selidikilah apakah fungsi ini fungsi genap atau fungsi ganjil gitu kan. Cara menyelidikinya ini kita hitung f negatif x. Artinya x yang ini kita ganti dengan negatif gini ya. Berarti karena f x adalah x pangkat 2 kurang 2, maka f negatif x berarti negatif. Nah, gitu kan. Nah, ini. Nah, sehingga kita teruskan nih. Menjadi sama dengan mana? Oke, negatif x pangkat 2 menjadi x pangkat 2 dikurang 2. Nah, kalau kita lihat bentuk ini, x pangkat 2 kurang 2 ini sama dengan fungsi yang pertama itu. Ya, berarti kita simpulkan f negatif x sama dengan fx ya. F negatif x-nya sama dengan fx-nya. Oleh sebab itu, fungsi ini adalah fungsi genap. Gitu kan? Nah, oke, misalnya contoh lain ya, fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 2x misalnya. Tolong diselidiki deh ini fungsi ini, apakah ini fungsi genap atau fungsi ganjil, kira-kira begitu kan? Maka tinggal kita cek saja bagaimanakah perilaku fungsi itu ketika f negatif x. Ya, maka kita hitung f negatif x-nya, maka f negatif x sama dengan, maka kita ganti x yang ada di sini dengan negatif x. Berarti ini tadi x pangkat 3 menjadi negatif x pangkat 3 dikurang 2 kali x, berarti menjadi 2 kali negatif x ya. Oke, kita teruskan. Berarti negatif x pangkat 3 itu menjadi negatif x pangkat 3 ya. Nah, negatif x kali negatif x menjadi positif x pangkat 2 kali lagi negatif x menjadi negatif x pangkat 3 ditambah. Nanti kenapa tambah ini? Karena ya negatif kali negatif menjadi tambah 2x. Nah, ketika kita lihat, wah ini kan tidak ada dengan aturan tadi ini. Tapi kita lihat, misalnya kalau tanda negatif ini kita kasih keluar gitu kan. Tanda negatif yang ini ya. Oke, dia menjadi bagaimana? Ini kan menjadi ini. F negatif x sama dengan negatif dari ya. Nah, berarti x pangkat 3 dikurang 2x. Ya, tanda tambah menjadi negatif, menjadi kurang nih, karena kita kali dengan negatif di luar. Nah, kalau kita lihat nih, x pangkat 3 kurang 2x ini kan bentuk awal tadi ini. Ya, berarti negatif dari fx. Maka kita simpulkan ini, oh berarti f negatif x-nya sama dengan negatif dari fx-nya, negatif dari fungsinya. Sehingga fungsi seperti itu kita sebut dengan fungsi ganjil, gitu ya. Itu cara menyelidiki sebuah fungsi, apakah dia itu fungsi ganjil atau fungsi genap. Tetapi
bisa saja ketika kita selidiki, kita bolak-balik bagaimanapun tidak memenuhi ini. Kalau tidak memenuhi salah satu dari kedua ini, berarti fungsi itu kita yakini merupakan fungsi yang tidak genap dan tidak ganjil, gitu ya. Nah, contoh nih ya, Gx sama dengan 2 per X kurang 1. Selidikilah fungsi ini, apakah fungsi genap atau ganjil. Oke, tinggal kita ganti ini X dengan negatif X. G negatif X, berarti sama dengan 2 per ya. Oke, berarti X ini kita ganti negatif X dikurang X, gitu. Nah, atau kita bisa kasih keluar tanda negatifnya, ini menjadi negatif ya. Dari 2 per X tambah 1, mesti tambah 1. Di sini tadi X kurang 1, berarti tidak sama ya. Kita simpulkan G negatif X tidak sama dengan Gx dan tidak sama dengan negatif Gx. Sehingga fungsi Gx sama dengan 2 per X kurang 1 itu merupakan fungsi yang tidak keduanya. Artinya tidak genap dan tidak ganjil. Karena tidak memenuhi ini. Gitu ya. Itu caranya menyelidiki sebuah fungsi, apakah fungsi genap atau fungsi ganjil. Oke, operasi pada fungsi ya. Operasi pada fungsi itu dua buah fungsi itu bisa dijumlahkan ya, bisa dikurangkan selisih ya, bisa dikalikan, bisa dibagi, bisa dipangkatkan ya. Nah, pandanglah katakan fungsi f dan g, ada fungsi f dan fungsi g, dua fungsi ya. Jadi dengan rumus-rumus seperti ini ya, fx sama dengan x kurang 3 per 2. Ini daerah asalnya ya, semua sistem bilangan real, dan Gx adalah akar X. Kalau akar X maka daerah asalnya itu adalah mulai 0 sampai bilangan paling besar positif ya, tak terhingga positif atau positif tak terhingga, karena tidak boleh negatif ya. Akar dari bilangan negatif tidak ada. Ya, oke. Nah, kedua fungsi ini fx dan gx ini bisa kita jumlahkan. Itu artinya ya, operasi pada fungsi ya, bisa kita jumlahkan, bisa kita kurangkan, bisa kita kali, dan bisa dibagi dan bisa dipangkatkan. Nah, ini dia. Kalau menjumlahkan berarti ini f tambah gx. Itu artinya apa? Fx ditambah gx. Ini kan tinggal tambah saja ini. Berarti x kurang 3 per 2 ini ditambah akar x ya. Nah, daerah asalnya karena ada unsur akar X di sana, maka harus bilangan 0 dan bilangan positif. Kalau F kurang G dalam kurung X, itu artinya Fx dikurang Gx ya. Berarti dia menjadi X kurang 3 per 2 dikurang akar X. Oke, daerah asalnya juga sama nih ya. Mesti bilangan 0 dan bilangan positif karena akar X. Selanjutnya, kalau F kali Gx ya, itu artinya Fx dikali Gx. Ini tinggal dikalikan, X kurang 3 per 2 itu dikali akar X. Ini daerah asalnya juga adalah merupakan bilangan 0 dan bilangan real positif ya, karena ada unsur akar X. Kalau disebut F per Gx, itu artinya Fx per Gx ya, fungsi F dibagi fungsi G, itu artinya berarti sama dengan ini, X kurang 3 per 2 itu dibagi akar X, menjadi X kurang 3 per 2 akar X ya, ini. Nah, untuk F per G ini lihat daerah asalnya beda nih ya, jadi 0 tidak boleh lagi ya, hanya bilangan positif saja yang bisa jadi daerah asalnya. Kenapa? Karena akar X itu ada di penyebut ya. Jadi tidak boleh 0. Kalau akar 0 nanti 0, 0 kali 2 0, nanti per 0 menjadi tidak terdefinisi artinya. Ini. Jadi Fx per Gx dari X kurang 3 per 2 dibagi akar X menjadi ini ya, X kurang 3 per 2 akar X. Bisa ya ini? Bisa begitu. Harus paham ya. Ini kan maksudnya begini ya, Fx per Gx ini kan awalnya kan begini nih ya. Ini kan begini ya, X kurang 3 per 2 ini kan dibagi ya, per itu kan sama dengan dibagi nih, dibagi akar X ya. Nah, kan ini kan kita rubah jadi kali ya, menjadikan X kurang 3 per 2 mesti dikali 1 per akar
X. Ini dibalik nih, akar X ini menjadi 1 per akar X ya, menjadi X kurang 3 per 2 kali akar X ya. Itu X kurang 3 nih ya. Yang ini maksudnya yang ini. Ya. Itu operasi pada fungsi penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Ya, oke. Pemangkatan, kalau pemangkatan sama saja. Jadi kalau disebut f pangkat 2x itu sama artinya dengan ya fx itu di pangkat 2 gitu. Jadi kalau fx kita tadi x kurang 3 per 2 berarti tinggal di pangkat 2 kan tuh, x kurang 3 per 2 di pangkat 2. Berarti ini di pangkat 2 kan. Kemarin itu kita sudah belajar pemangkatan suku 2 ya. Itu dia. Berarti x pangkat 2 kurang 6x tambah 9 per 4. Kalau misalnya g pangkat 3x, berarti gx itu di pangkat 3. Berarti akar x ini kita pangkat 3 menjadi x pangkat 3 per 2 atau x kali akar x gitu ya.